Selamat datang di Landeo Family Channel. Bagaimana hilangnya anak Nugi Rantaula yang ditemukan yang terselip di antara pohon. Ini adalah kronologis dari hilangnya anak Nugi Rantaula. Nugi, seorang balita usia 2,9 tahun, anak dari James Rantaula dan Ita Lendamanu, warga desa Tolambo, kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, hilang secara misterius di rumahnya pada Sabtu tanggal 27. Akhirnya ditemukan, namun kondisinya sudah tak bernyawa lagi. Kini jasad balita Nugi sudah dimakamkan di desa Tolambo, Pamona Tenggara. Dan untuk saksi-saksi sementara sudah diperiksa. Awal kisah hilangnya anak Nugi Rantaula mulai dari pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 13 WITA. Kedua orang tua Nugi, James Rantaula dan Ita Lendamanu, masing-masing pamit pergi keluar rumah. Ayahnya James ke kebun memetik cabai, sedangkan ibunya Ita Lendamanu ke gereja untuk melaksanakan ibadah kelompok. Namun sebelum pergi, di rumah mereka hadir dua orang keluarga balita tersebut. Keduanya adalah kakak sepupu Nugi. Saat kedua orang tua Nugi pergi, keduanya sempat menanyakan kepada orang tua Nugi, siapa yang menjaga adik tersebut, sebab tidak ada satupun orang nanti di rumah itu. Namun akhirnya Nugi tetap ditinggal sendiri di rumah, sementara kakak lainnya bermain di luar rumah. Diceritakan Nugi pada saat itu berada di dalam kamar. Salah satu dari sepupu Nugi pergi ke kamar mandi dan tiba-tiba mendengar pintu kamar tempat Nugi berada dibuka. Ia pun lari mencari sumber suara, namun tidak ada Nugi di kamar itu lagi. Begitupun saat dicari keluar rumah sampai ke danau, tidak ada tanda-tanda Nugi berada. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pemerintah desa mengumumkan melalui pengeras suara kantor desa tentang kabar kehilangan adik Nugi. Maka pada hari itu proses pencarian Nugi segera dilakukan, namun hasilnya masih nihil. Pada tanggal 3 April 2021, proses pencarian adik Nugi akhirnya dilakukan besar-besaran dengan melibatkan kurang dari 700 orang. Mereka diantaranya pemerintah desa, kepolisian, Kompi 714 bersama Danton, anggota Koramil, beberapa warga desa yang bersimpati, klub Bikers Poso dan Morowali.
Selama proses pencarian juga melibatkan kurang dari 10 paranormal. Sebab sebelumnya warga meyakini Nugi hilang dicuri oleh makhluk gaib. Namun hasilnya juga nihil. Beberapa hari berselang, sendal Nugi ditemukan di sebuah pondok kebun milik warga yang letaknya jauh dari kampung. Jaraknya kurang lebih 3 km dari kampung tersebut. Di sisi lain, setelah itu proses pencarian besar-besar dihentikan dan kasus diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Namun warga tetap melakukan pencarian secara mandiri yang dilakukan siang dan malam, namun hasilnya terus saja nihil. Pada tanggal 11 April 2021, proses pencarian akhirnya terhenti saat sekitar pukul 10.00 WIB. Warga yang terdiri ayah dari satu orang anaknya yang hendak akan pulang ke rumah dari memetik cabai di kebun, tiba-tiba mencium bau busuk mirip bangkai. Lalu keduanya memutuskan untuk mencari sumber bau tersebut. Setelah mencari sekitar 5 menit, keduanya melihat sebuah bangkai di pohon yang terbaring. Keduanya lalu mendekat memastikan bangkai tersebut. Namun setelah itu keduanya menyadari bangkai tersebut mirip adik Nugi yang sudah hilang kurang lebih 2 pekan ini. Keduanya lalu memberitakan penemuan itu ke Babinkan Tipmas Desa Tolambo. Atas informasi tersebut, segera dilakukan pengecekan di TKP. Hasilnya, bangkai yang ditemukan itu adalah benar jasad balita Nugi. Pukul 15.30 WITA, jenazah balita Nugi dibawa menuju desa Tolambo. Setibanya di desa, jenazah langsung dijemput menggunakan ambulans dan dibawa ke puskesmas Korobono untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dari kematian anak Nugi timbullah beberapa cerita atau beberapa versi tentang kematian atau hilangnya anak Nugi. Banyak orang mengatakan Nugi dijual oleh orang tuanya kepada omnya dan ditukarkan dengan motor. Dan juga versi lainnya, banyak orang mengatakan Nugi dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Dan ada versi lain juga yang mengatakan Nugi diambil makhluk halus. Ada lagi versi yang mengatakan Nugi dibunuh untuk diambil organ tubuhnya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang di luar sana yang sangat prihatin sekali dengan cerita Nugi. Tolong untuk tidak menyebarluaskan berita bohong atau hoaks, karena jujur saja berita sekarang yang di luar sana yang tersebar itu sangat mengganggu psikologis dari pihak keluarga Nugi.
Jadi sebelum pihak penyidik menetapkan siapa pelaku utama dari pembunuhan anak Nugi dan apa motifnya dari pembunuhan ini, teman-teman jangan dulu menyebarkan berita bohong. Jadi kita beri kesempatan kepada para penyidik untuk melakukan penyelidikan dari pembunuhan anak Nugi ini. Oke, ini adalah singkat cerita dari hilangnya secara misterius anak Nugi Rantaula. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.